kami hormati Ketua Pelaksana Bapak Dadan Ramdan SPD, kita dapat melaksanakan acara Credo Generasi 2 Mei Orasi bersama panel literasi sebagai bagian dari perayaan Hari Pendidikan Nasional. Buku bulan adalah buku kumpulan buletin edisi ke-1 dan ke-2, di mana kebanyakan penulisnya adalah siswa kelas 12 pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Buku adalah rekaman momen dalam bentuk wahana momentum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bagi kita semua. Mudah-mudahan semangat di Hajar Dewantara baik untuk siswa maupun guru selalu menjadi motivasi kita untuk berprestasi yang lebih baik, karena kita percaya bahwa pendidikan akan mampu membuka pintu-pintu kesempatan dan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, saya memberikan apresiasi kepada kegiatan ini. Saya selalu semangat untuk berbicara tentang literasi dan sebagainya. Saya berharap Anda sebagai pustakawan bisa memberikan contoh, bisa memberikan inspirasi kepada siswa-siswa lain. Maksudnya target Anda membaca buku berapa? Mengenai genre buku itu kan tergantung minat Anda ya. Kalau saya sendiri genre yang paling saya senangi adalah genre sejarah dan biografi. Kita membaca itu kalau bisa nggak usah kaku bahwa harus sesuai dengan ideologi yang kita pahami. Karena dari membaca itu kita juga akan memahami bahwa nilai-nilai yang kita pahami, kita akan temukan perbedaan nilai-nilai yang ada di tempat lain. Kita juga akan menemukan persamaan dengan nilai-nilai di tempat lain. Sehingga perbedaan yang kita tonjolkan, tapi justru kita mencari persamaan dari nilai-nilai yang membuat kita akan saling menghargai, saling menghormati satu sama lain dan sebagainya. Panelis pada kegiatan Credo Berbakti ada 3 ya. Panelis pertama ada ekskul, khususnya ekskul Paskibra dengan judul tulisan yaitu Eskimana sudah ada ekskul Paskibra. Dan panelis yang ketiga yaitu Ahmad Nur Hadi. Ya, kalau Ahmad Nur Hadi ini membuat tulisan tentang hukum di Indonesia dengan judul tulisannya Mari Perbaiki Hukum di Negeri Indonesia. Ini merupakan tim ahli buletin Kreatisiko. Selain mengajar, juga tercatat sebagai penulis artikel, pengisi materi pada kegiatan literasi, dan masih banyak lagi kegiatan dari Bapak Panji. Sebelumnya bina tepuk tangan dulu dong. Saya sangat bangga sekali dengan Bapak, sangat bangga sekali dengan Hadi, Heli, dan Pak yang luar biasa. Boleh kan adik-adiknya? Muka 2, 3. Baik, para peserta sekalian, para pustakawan, para dewan guru, dan semuanya yang hadir juga di live streaming Instagram Perpustaka Orang Penulis di Depan. Ini merupakan contoh abang-abang dan kakak-kakak yang sudah menelurkan karya. Ya, saya catat Kak Bang Hadi ini menulis artikel berjudul, satu lagi Kak Faruk ini, wah sepertinya Kak Faruk ini wibu nih, serunya mau baca komik, begitu? Ada Pak. Ada beberapa orang literasinya itu dalam mungkin cepat bosan lah, ada gambar yang disertai. Jadi mungkin dengan membaca komik itu mereka bisa membaca sambil juga bisa merasakan apa yang dituliskan oleh seniman penulis itu. Wah, sungguh luar biasa ternyata kawan-kawan semua. Kak Faruk ini dari awal sudah punya niatan luar biasa ya, ingin membagikan semangat. Mengikuti Paskibra Sidaka, dan menurut pengetahuan saya sendiri Pak, Paskibra Sidaka itu sendiri belum ada ekstrakurikuler ya. Tujuan saya ingin membuat buletin tersebut juga ingin memberitahukan kepada siswa-siswa menjadi pemberitahuan bahwa SKK adalah ekstrakurikuler Paskibranya. Di dalam buletin saya juga saya cantumkan pengalaman saya mengikuti Paskibra selama 3 tahun. Banyak artikel
yang keluar mengenai hukum, mengenai politik, mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan inspirasi saya ini tertuju pada suatu artikel yang dimana pembuka dari artikel tersebut adalah quote dari Mbak Najwa Shihab. Gitu Bang. Jadi quote-nya berbunyi, hukum keadilan akan menjadi barang yang sukar ketika hukum hanya tegak pada itu. Jadi itu meningkatkan semangat saya dalam menulis artikel saya mengenai hukum yang ada di Indonesia, karena saya sendiri melihat secara nyata bahwa banyak sekali ketimpangan yang terjadi antara kaum bawah dan kaum atas gitu. Karena menurut saya itu yang membuat saya ingin menulis hukum yang ada di Indonesia ini. Mantap sekali. Bisa seperti itu ya, idenya luar biasa. Jadi bagi proses kreatif itu perjalanan sampai menjadi tulisan. Boleh dari Kak Adi dulu lah. Ya, saya sudah membaca artikel, akhirnya saya mulai untuk mencari dan mendalami artikel lain mengenai hukum yang ada di Indonesia, sampai saya menemukan bahwa ada suatu cerita yang menceritakan bahwa ada nenek-nenek di suatu daerah itu dia mencuri kasus pengadilan kepada yang korupsi seperti itu, tapi hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan hukuman nenek yang mencuri tersebut, bahkan lebih kurang daripada nenek yang mencuri tersebut, makanya yaitu 1 tahun penjara. Itu kan menurut saya sangat tidak adil. Jadi kemudian saya mencoba mencari lagi artikel mengenai hukum yang ada di Indonesia. Artinya inspirasi pun pertama tuh belum tahu bagaimana cara untuk menulis artikel, dan saya dibantu oleh Pak Dadan dan Bu Endang juga, serta mencari berbagai referensi di internet, dan saya mulai dari baca banyak artikel yang ada. Awalnya mungkin terasa sulit karena awalnya terasa sulit karena dalam menulis artikel tuh kan paginya sekolah, jadi saya menulis artikel pada waktu malam hari saja, dan sambil dibantu dengan teman-teman saya terpilih sebagai pembawa maki untuk tim penerima bendera, dan untuk tahun terakhir itu saya dipilih sebagai danton pada saat upacara penurunan. Ternyata para peserta sekalian, selain sebagai penulis artikel, kali ini seorang artis ya, artis paskibra. Baca komik itu sebagai literasi lah. Orang punya peserta yang literasi itu dengan membaca komik, mungkin bisa saja orang itu bisa mungkin literasinya ke komik itu mungkin dari novel, atau ke biografi atau yang selanjutnya gitu, dan kita depan. Tuh guys, ternyata tidak bisa membahagiakan orang tua dengan membawa nama kita dengan meninggalkan prestasi di sekolah, setidaknya kita bisa meninggalkan nama kita di karya tulis yang ada di Sidata. Mencoba kita bisa juga melakukan hal yang luar biasa. Unsur yang harus ditekankan adalah paksa gitu, paksa. Jadi kita memaksa untuk kita suka terlebih dahulu. Nah, akhirnya itu akan menjadi kebiasaan bagi kita untuk menulis. Nah, lama-lama akan menjadi budaya. Akhirnya budaya itu kan berdampak positif ke kita semua. Mungkin kita bisa menurunkan ke anak-anak kita nanti.
Bentar kalian boleh di sini dulu sebentar. Mau tanya sedikit nih jadi penasaran ya. Kesulitan selama membuat artikel dan solusinya berbeda. Jadi awalnya tuh saya memang merasakan kesulitan karena saya sendiri baru pertama kali menulis blogin dan artikel, dan saya dibantu oleh Bu Endang dan Pak Dadan juga dalam menulis artikel. Makanya saya bisa mengatasi kesulitan tersebut, serta kita tuh harus seringkali tidak sesat nantinya. Itu berbahasa Indonesia nih. Ya harus mencari tahu gitu. Mencari tahu bisa jadi banyak cara, bisa jadi kita bertanya, bisa jadi kita searching sendiri seperti itu. Dan kalau saya sendiri, saya searching sendiri dan akhirnya saya menemukan bagaimana cara untuk menulis artikel dari awal. Oke, keren. Jujur kalau Bapak sendiri, kalau lagi stuck gitu, yang saya lakukan adalah saya ajak Bapak pada kalian untuk menjadi besar. Saya pikir tidak usah pintar ya, tapi kita harus berpikir. Ya, berpikir untuk bisa lebih baik lagi. Sekali lagi kita kuat, kita semua. Pendidikan ini semoga lebih menguatkan lagi motivasinya untuk menulis. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami melalui pulau demi pulau selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Selalu pajakan otot lengan kami ya Tuhan, yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini, satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Yang dalam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam rahat.
Berpustaka, ayo